Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakirian dengan NIM 2024-1063 dari Prodi Bisnis Digital kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Izak Jeniusa dengan NIM 2024-1080. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rohid dengan NIM 2024-1061. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang perekonomian global. Jadi dalam perekonomian global, transaksi antar negara melibatkan pertukaran barang, jasa, dan modal yang dipengaruhi oleh berbagai harga internasional. Sama seperti harga di pasar domestik yang mengordinasikan interaksi antar pembeli dengan penjual. Harga internasional berperan penting dalam mengatur keputusan konsumen dan produsen di pasar dunia. Dua harga utama yang menjadi perhatian dalam ekonomi makro internasional adalah nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Terus kedua, konsep ini penting untuk memahami bagaimana perubahan harga mengaruhi ekspor, impor, dan daya saing ekonomi suatu negara di pasar global. Terus di sini ada berikut itu ada ringkasan dari penjelasan di atas tadi. Yang pertama itu ada nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, misalnya 80 yen per dolar. Nah, jadi apresiasi mata uang terjadi karena ketika suatu unit mata uang dapat membeli lebih banyak mata uang asing, sedangkan depresiasi terjadi sebaliknya. Indeks nilai tukar sering digunakan untuk menghitung rata-rata dari berbagai nilai tukar nominal. Terus yang kedua itu ada ada nilai tukar real. Nilai tukar real mengukur kemampuan suatu negara untuk menukar barang dan jasa di negara lain. Nilai tukar ini dipengaruhi oleh nilai tukar nominal dan harga barang di kedua negara. Nilai tukar real penting karena menentukan daya saing ekspor dan impor suatu negara. Depresiasi nilai tukar real membuat barang domestik lebih murah dibandingkan barang asing, meningkatkan ekspor. Sebaliknya, apresiasi membuat barang domestik lebih mahal sehingga ekspor menurun. Nah, terima kasih. Sudah itu maksudnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang logika dasar paritas daya beli dan juga implikasi paritas daya beli. Nah, yang pertama itu ada logika dasar paritas daya beli. Jadi, teori paritas daya beli itu menyatakan bahwa nilai suatu mata uang harus memiliki daya beli yang sama di semua negara berdasarkan hukum satu harga. Perbedaan harga antar negara mendorong ekspor dan impor hingga harga barang seimbang. PPP merefleksikan nilai real mata uang dalam perdagangan global dan penting untuk menganalisis nilai tukar antar mata uang. Lalu selanjutnya ada implikasi paritas daya beli. Nah, jadi teori paritas daya beli menyatakan bahwa nilai tukar nominal antara dua mata uang dipengaruhi oleh tingkat harga di masing-masing negara. Kenaikan harga barang seperti pada hiperinflasi Jerman 1920-an menyebabkan depresiasi nilai tukar. Sebaliknya, stabilisasi jumlah uang beredar menormalkan harga dan nilai tukar. PPP menghubungkan jumlah uang beredar, tingkat harga, dan nilai tukar nominal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bakal akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu apa sih itu keterbatasan paritas daya beli? Nah, paritas daya beli itu menyediakan model sederhana tentang bagaimana nilai tukar yang ditentukan. Nah, teori ini itu berfungsi dengan baik untuk memahami banyak fenomena ekonomi. Nah, secara khusus juga teori ini dapat menjelaskan banyak tren jangka panjang seperti depresiasi dolar AS maksudnya terhadap mark Jerman yang apresiasi dolar AS terhadap lira Italia. Teori ini juga dapat menjelaskan perubahan besar dalam nilai tukar yang terjadi selama hiperinflasi. Nah, namun teori ini, paritas daya beli ini sepenuhnya tidak akurat.
Artinya itu nilai tukar tidak selalu bergerak untuk memastikan bahwa dolar memiliki nilai real yang sama di semua negara sepanjang waktu.